Ya, kembali lagi di Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk belajar layaknya anak magang. Dan gini ya, di video kali ini gini, coba teman-teman tuh bayangin nih, teman-teman ngelamar kerja, CV-nya udah rapi, pengalaman kerjanya udah solid, background portofolionya udah keren gitu kan, tapi teman-teman klik submit, nunggu dengan harapan besar, habis itu boom, email penolakannya datang. Yang nolak bahkan bukan HR, bukan bosnya gitu kan, tapi cuma algoritma, barisan kode yang entah kenapa memutuskan kalau teman-teman tuh adalah kandidat yang tidak cocok. Dan di sini nggak ada kesempatan buat menjelaskan, nggak ada wawancara, bahkan nggak ada manusia yang melihat CV dari teman-teman itu. Dan misalkan lagi gini, pernah nggak teman-teman tuh kepikiran kalau misalnya pengajuan KPR ya teman-teman, terus kartu kreditnya teman-teman tuh bahkan ditolak gitu kan. Atau bahkan namanya teman-teman itu masuk dalam blacklist bukan karena teman-teman punya salah ataupun riwayat finansial yang buruk, tapi cuma sekedar karena sebuah mesin yang bahkan nggak teman-teman kenal, dia tuh memutuskan seperti itu. Jadi hari ini kita bakal bongkar rahasia gelap dari teknologi. Jadi algoritma yang katanya itu udah bener-bener netral, tapi diam-diam masih diskriminatif. Dan yang lebih parah, teman-teman mungkin bahkan nggak pernah sadar akan hal ini. Jadi gimana pembahasannya? Biar nggak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Ya semua ini tuh dari tangan nggak terlihat dari sebuah AI. Ya, teman-teman tuh sering pasti dengar mitos kayak gini. Kalau komputer itu udah sangat-sangat objektif, dia nggak punya perasaan, dia nggak bisa bias. Mitosnya sih seperti itu. Di situ benar atau enggak? Iya betul, sampai di situ betul. Cuma memang sih gini ya, komputer itu nggak punya perasaan, tapi dia punya apa? Dia punya data. Poinnya di situ. Dan apa ya? Datanya itu kan diambil dari dunia nyata, dunia yang penuh bias dari manusia. Nah, di situ lagi poin pentingnya. Kalau data manusia itu bisa bias, maka ya tentunya algoritma itu juga bisa bias. Gampangnya gitu. Simpelnya seperti itu kan. Jadi nggak peduli seberapa canggih codingnya, algoritma itu cuma secerminan data yang dia makan. Gampangannya kayak gitu. Jadi gini, misalnya gini ya, contoh nyatanya ya. Yang tadi lah kita udah agak singgung tuh kan algoritma perekrutan gitu misalnya. Misalnya dia tuh belajar dari riwayat karyawan sukses di masa lalu misalnya gitu. Nah, kalau misalnya mayoritas karyawan sukses itu adalah sebelumnya laki-laki, ya bisa ditebak kan berarti kemungkinan besar kandidat perempuan itu bisa langsung dinilai kurang cocok dan tereliminasi CV-nya. Walaupun mungkin skillnya bisa sama atau bahkan bisa lebih, namanya seperti itu. Ataupun yang tadi ya sistem credit score. Misalnya teman-teman tinggal di area yang punya riwayat finansial buruk. Nah, di situ selamat. Algoritma tuh bisa banget otomatis langsung menganggap teman-teman tuh beresiko tinggi. Namanya kayak gitu. Walaupun sini ya, saldo rekeningnya teman-teman sehat, riwayat finansialnya bagus, cuma karena tinggal di suatu daerah dengan kode pos tertentu yang pernah punya riwayat jelek, teman-teman bisa beresiko juga. Jadi ini ya, ini tuh udah apa ya? Bukan cuma urusan big tech Silicon Valley kayak Meta ataupun Google gitu loh. Bahkan layanan-layanan apa ya, layanan lokal kayak misalnya mulai dari asuransi atau ya tadi ya perbankan gitu kan, sampai platform lowongan kerja semua tuh pakai algoritma seperti ini. Jadi misalnya teman-teman mikir, ah saya nggak main teknologi canggih, aman lah. Nah, pikir lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih bikin merinding, yaitu adalah dampaknya di dunia nyata. Jadi misalnya gini ya, ada pernah nih suatu facial recognition itu dia tuh salah identifikasi orang kulit hitam sebagai kriminal padahal dia cuma lagi belanja di supermarket aja. Terus saya tadi lah udah disinggung ya misalnya pengajuan KPR tuh ditolak gitu hanya karena dari kode posnya doang gitu loh. Sorry batuk. Ya, itu tadi ya.
kode pos tertentu itu bisa aja dianggap nggak menguntungkan gitu loh oleh algoritma itu kan, tanpa dia tuh melihat rekam jejak finansial secara personal menyeluruh dari suatu calon nasabah misalnya gitu. Dan yang paling parah adalah media sosial. Algoritma di media sosial itu ngasih kita konten yang kita suka aja, tapi itu malah tentunya ngebuat teman-teman itu terjebak di hal yang tentunya teman-teman udah sering dengar ya, echo chamber. Jadi semakin lama teman-teman tuh cuma lihat versi dunia yang algoritma pikir itu cocok buat teman-teman. Dan teman-teman nanti tentunya bakal makin buta terhadap sudut pandang yang lain. Jadi gini, bayangin hidupnya teman-teman itu diatur, terus peluangnya itu dibatasi, dan dunianya itu dikecilkan, dan semua itu cuma sama apa? Sama algoritma yang bahkan teman-teman nggak bisa lihat. Oke, sekarang pertanyaan pentingnya, kok bisa gitu kan? Kok bisa sih Bang gitu kan? Ya di sini kita masuk ke akar masalahnya. Jadi yang pertama itu adalah data collection. Jadi gini, siapa yang datanya dikumpulin gitu kan? Gimana caranya gitu kan? Dan kalau yang didata itu cuma kelompok tertentu, ya tentunya AI itu bakal buta sama realitas dari data-data kelompok lain, ya kan? Gampangnya itu, kalau dia cuma ngambil dari satu sisi, dari suatu kelompok, ini bakal buta dari kelompok yang ini. Gampangannya kayak gitu. Ya misalnya tadi ya, misalnya contoh AI untuk pengenalan wajah tadi, face recognition tadi itu. Misalnya dia dilatih dengan sekumpulan data orang kulit putih aja, ya tentunya nanti bakal chaos ketika diterapin di misalnya untuk orang-orang dari Afrika, itu kan orang-orang dari Asia gitu kan. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau yang kedua, itu adalah the black box problem. Poin pentingnya di situ ya. Jadi gini, banyak AI modern itu kayak misalnya deep learning gitu kan, itu tuh begitu kompleks gitu loh. Sampai kadang bahkan nih software engineer sendiri, developer sendiri, itu dia nggak tahu persis kenapa suatu keputusan itu sampai bisa diambil. Nah, itu yang serem di situ gitu. Kalau misalnya kita mau protes, jawaban dari instansi yang menggunakan itu apa? Biasanya pasti jawabannya klasik. Ya dari sistemnya udah kayak gitu, ini semua dari sistem. Nah, gitu kan. Jadi udah gitu, selesai tanpa transparansi, tanpa penjelasan. Dah clear, that's it. Dan yang ketiga adalah kurangnya perspektif dari berbagai tim pengembangnya itu sendiri gitu. Jadi kalau semua orang di tim pengembang itu latar belakangnya mirip, ya tentunya blind spotnya bakal sama, ya kan? Jadi ibarat kita bikin peta dunia tuh, tapi yang bikin tuh sekumpulan dari orang Amerika aja gitu kan, ya hasilnya gimana ya bisa aja. Indonesia mungkin cuma dapat titik doang gitu, atau bahkan nggak masuk sama sekali. Nah, kabar baiknya gini ya, kita itu nggak cuma korban, jadi kita juga bisa, ada lah langkah-langkah buat kita tuh bisa ngelawan balik. Nah, yang pertama itu adalah yang namanya audit algoritma. Jadi ini teknologi untuk ngedeteksi si bias tadi ya, dan buat ngoreksinya itu emang lagi berkembang. Bayangin ya, misalnya gini, analoginya gini. Kalau ada guru gitu yang misalnya dia tuh ngasih nilai rendah ke murid yang cuma karena dia duduk di belakang dengan alasan pengalamannya si guru kalau yang di belakang tuh biasanya emang nilainya jelek. Nah, itu biasnya gitu kan. Jadi dengan misalnya analogi tadi, berarti kan tugas si audit algoritma itu bakal mengungkap kebiasaan bias si guru ini gitu loh. Terus dia mengoreksinya ya. Analoginya seperti itu. Jadi audit algoritma itu ya artinya dia bakal meriksa cara algoritma tuh ngambil keputusan. Nah, kayak misalnya siapa sih yang dapat dapat keuntungannya gitu kan? Siapa sih yang nanti dirugiin gitu kan? Jadi misalnya kayak tadi lah ya, misalnya sistem rekrutmen gitu yang diam-diam menghapus misalnya menghapus gender tertentu atau menghapus bahkan CV dari universitas tertentu gitu, ataupun tadi ya aplikasi kredit yang selalu nolak orang-orang dari area kode pos tertentu. Nah, kalau sekarang itu misalnya udah ada tools dan framework untuk untuk si algoritma itu bisa dikoreksi gitu kan, misalnya dari AI Fairness 360 dari IBM, terus juga ada Fairlearn dari Microsoft. Itu kan tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat mengukur, membuktikan sama buat yaitu tadi mengurangi bias. Poinnya di situ. Kenapa ini jadi masalah gitu loh? Karena masalahnya tuh gini, kalau algoritmanya itu dibiarin aja, algoritma itu nggak akan berubah cuma karena kita modal percaya aja kalau algoritma ini adil. Di situ loh poinnya gitu loh. Jadi misalnya teman-teman itu nggak pernah mengaudit algoritma ya,
itu berarti sama aja kayak membiarkan seorang hakim bekerja atau membuat keputusan tanpa ada pengawasan sama sekali. Gampangannya kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah regulasi dan etikal AI. Jadi beberapa negara itu udah mulai bikin aturan biar AI-nya itu lebih transparan dan adil. Mana gitulah ya. Jadi gini, sebenarnya itu kita tuh butuh aturan main yang jelas ya kan. Kalau enggak ya kayak tadi saya udah sebut sebuah instansi itu bakal pakai alasan klasik ya. Sistemnya udah begini, dari sistem hasilnya seperti ini ya. Alasan-alasan gitu bakal keluar terus gitu. Nah, beberapa negara itu udah mulai bergerak ya. Kayak misalnya di Uni Eropa itu udah ada yang namanya AI Act. Jadi dia itu aturan yang mengkategorisikan penggunaan AI berdasarkan risiko dan mengharuskan transparansi untuk kasus dengan risiko tinggi. Terus misalnya di Amerika Serikat itu udah mulai mewajibkan yang namanya impact assessment buat algoritma tertentu. Jadi gini ya, regulasi itu bukan cuma soal hukum aja gitu loh. Ini juga soal kita ngebangun standar etika. Jadi misalnya AI itu harus bisa dijelasin, jadi explainable AI gitu kan. Terus keputusan otomatis itu harus bisa direview sama manusia. Terus data-data pelatihan gitu kan, data pelatihan itu harus bisa diperiksa keberagamannya gitu loh. Jadi tanpa regulasi dan etika tadi ya kita tuh seperti ngebiarin mesin itu berjalan di jalan raya, di jalan tol gitu tanpa rem sama sekali. Cepat tapi berbahaya. Jadi gambarin ya, kalau AI itu nggak diatur ya maka AI yang bakal ngatur kita sebagai manusia. Nah, yang selanjutnya, last but not least, ini yang paling penting itu adalah kesadaran publik. Jadi semakin banyak orang yang paham masalah ini, ya semakin besar juga tekanan untuk perubahan. Jadi ini nih senjata yang paling simpel, tapi juga jadi senjata yang paling berbahaya bagi instansi-instansi yang memanfaatkan bias dari pengetahuan. Jadi gini, semakin banyak orang yang paham bagaimana si algoritma itu bekerja gitu kan, ya semakin besar juga tekanan publik tadi buat merubah ini gitu loh. Karena gini, apa ya, ya kayak sekarang kalau teman-teman udah mulai lihat banyak kampanye edukasi gitu kan, terus konten-konten kritis di media sosial, bahkan film-film dokumenter kayak Code Bias gitu kan. Dan termasuk video yang saya bikin ini kan harapannya akan punya efek besar para perubahan itu gitu loh. Karena kenyataannya gini loh, banyak banget orang yang nggak tahu mereka tuh lagi didiskriminasi sama algoritma. Gampangnya seperti itu. Sesimpel itu malah. Jadi kayak mereka tuh cuma apa ya, cuma lihat maaf apa ya, aplikasi Anda tidak memenuhi syarat, misalnya kayak gitu. Tanpa mereka tuh pernah tahu alasannya apa gitu loh. Dan apa ya, kesadaran publik tentu ini mengubah posisi kita dari korban pasif itu bisa menjadi pengawas yang aktif. Jadi itu poinnya gitu loh. Dan ketika misalnya instansi-instansi yang tadi memanfaatkan bias dari pengetahuan gitu kan, dia tahu kalau publik lagi mengawasi ya, berarti kan mereka nggak bakal sembarangan lagi gitu loh. Jadi gini, ketidaktahuan publik ya tentunya ini adalah bahan bakar untuk si algoritma bias itu sendiri. Ya gampangannya dari 3 contoh tadi ya, simpulannya gini loh, kalau misalnya kita tuh nggak paham cara algoritma bekerja, ya siap-siap aja algoritma itu bakal bekerja dan ngelawan kita sebagai manusia gitu, tanpa kita sadar. Ya mungkin ini jadi hal yang utopia ya. Jadi kalau dari saya itu, dari perspektif saya, utopianya itu gini, masa depan digital itu harus adil juga gitu loh. Kayak misalnya bayanginlah sebuah dunia di mana skor apa ya, kredit score itu nggak lagi menilai misalnya dari wilayah tertentu gitu kan. Terus lowongan kerja itu algoritma untuk penentuannya nggak terlalu melihat misalnya gender, universitas tertentu gitu kan, benar-benar dari skill yang dijelaskan di CV ataupun nanti sampai di wawancara seperti itu. Terus ya konten yang kita lihat itu dari misalnya dari media sosial tadi ya, itu bukan hasil dari bubble algoritma loh, tapi benar-benar dari pilihan kita seperti itu. Tapi ya ini tuh bukannya sulit ya. Ini mungkin terjadi kalau misalnya ya dari sisi pengembangnya, dari sisi pengembang ya aplikasinya ataupun ya mungkin dari sisi pengembang yang akan jadikan aplikasi inilah itu tuh harus ya mulai bertanggung jawab gitu kan, mau bertanggung jawab. Terus pembuat kebijakan yang paling penting, pembuat kebijakan itu mau turun tangan dan tentunya pengguna, teman-teman, kita semua itu mau melek digital dan menuntut transparansi. Jadi gini ya, mulai hari ini please jangan cuma klik agree tanpa ngebaca. Terus jangan pernah percaya penuh
pada keputusan otomatis tanpa bertanya. Dan tentunya gini ya, pertanyakan, terus pelajari, dan kalau bisa terlibat. Namanya kayak gitu. Karena kalau enggak, masa depan kita tuh udah bukan ditentukan oleh kita lagi gitu loh. Tapi oleh algoritma yang bahkan nggak pernah kita pilih sama sekali. Ya kira-kira gitu aja lah dari saya ya. Saya harap ini insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Support terus Bagian Magang dengan subscribe, like, dan share. Karena tentunya dengan support dari teman-teman, Bagian Magang akan semakin semangat buat membagikan pengalamannya di dunia kerja dalam bentuk video seperti ini ataupun dari ebook yang saya tulis. Untuk ebook tutorial kayak misalnya dari Golang dan lain yang teman-teman pengen, itu bisa dicek di deskripsi channel saya. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam Bagian Magang.